Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta PPG kelas 26. Mohon izin saya atas nama Wayan Susiani akan menyampaikan presentasi proposal PTK yang saya buat dengan judul Upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami pelaksanaan IAD-nya melalui model arisan di kelas 11 SMA Negeri 1 Bintang 2. Pendahuluan, latar belakang masalah. Guru memiliki peranan yang sangat besar dalam prestasi belajar siswa. Guru harus dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang bermakna, memotivasi siswa agar senantiasa belajar dengan aktif, efektif, dan menyenangkan. Guru mampu memilih model pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran berlangsung dengan menarik. Model pembelajaran merupakan sarana interaksi guru dengan siswa di dalam proses belajar mengajar. Observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bintang 2 dengan alasan yang pertama, guru dalam mengajar mata pelajaran agama Hindu belum sepenuhnya melaksanakan model dan metode pembelajaran yang menuntut interaksi antar siswa. Kedua, metode ceramah lebih banyak digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Ketiga, pembelajaran konvensional, pembelajaran yang lebih banyak didominasi oleh guru, sementara siswa bersifat pasif. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Memahami Pelaksanaan IAD-nya melalui Model Arisan di kelas 11 SMA Negeri 1 Bintang 2 tahun ajaran 2018-2019. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan menerapkan model arisan pendidikan agama Hindu dalam materi IAD-nya dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bintang 2 tahun ajaran 2018-2019? Kemudian kedua, apakah dengan metode arisan membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran? Tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami pelaksanaan IAD-nya melalui model arisan di kelas 11 SMA Negeri 1 Bintang 2. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar dalam memahami pelaksanaan IAD-nya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sekolah, memberikan landasan dan argumentasi bagi kebijakan yang akan diambil guna meningkatkan mutu hasil belajar di masa yang akan datang. Manfaat bagi guru, memperbaiki kinerja dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik. Kajian pustaka. Yang A, hasil belajar. Hasil belajar siswa ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar atau lingkungan belajar siswa itu. Indikator hasil belajar. Ada beberapa indikator hasil belajar. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Kajian pustaka yang B menjelaskan tentang pengertian IAD-nya dan bentuk-bentuk tingkatan IAD-nya. Kajian pustaka C menjelaskan tentang model pembelajaran arisan. Model pembelajaran arisan adalah salah satu pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan kesesuaian jawaban dari setiap pertanyaan yang keluar dari dalam kelas yang telah dikocok oleh guru.
Siswa dibentuk kelompok dan setiap pertanyaan digulung dan dimasukkan ke dalam gelas, kemudian siswa yang memegang kartu jawaban menjawab setelah dikocok terlebih dahulu. Kajian pustaka. Model pembelajaran kooperatif tipe arisan ini menggunakan media kartu. Media kartu yang digunakan dalam metode ini sebagai berikut. Yang pertama, kartu ukuran 10x10 yang digunakan untuk menulis jawaban siswa. Yang kedua, kartu ukuran 5x5 cm yang digunakan untuk menulis soal. Yang ketiga, wadah atau tempat untuk meletakkan kartu-kartu. Kajian pustaka yang berikutnya menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kartu arisan yang dibagi ke dalam 5 kelompok seperti yang diuraikan dalam PowerPoint tersebut. Kajian pustaka yang berikutnya menguraikan tentang kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran arisan. Kelebihan metode pembelajaran arisan, yang pertama pembelajaran menarik dihubungkan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, siswa akan mempersiapkan diri secara maksimal untuk mendapatkan giliran. Kekurangan, yang pertama tidak semua terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, nilai tergantung pada individu yang mempengaruhi nilai teman lain. Metode penelitian, yang A, pemecahan penelitian. Yang pertama, lokasi di Desa Sumberjaya, SMA Negeri 1 Blitar 2. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan, dari minggu ketiga bulan Januari sampai minggu pertama bulan Mei. Siklus penelitian di sini dibagi menjadi 2 siklus. Yang siklus pertama adalah pertemuan pertama dilaksanakan pada 13 Maret, pertemuan kedua dilaksanakan 20 Maret, pertemuan ketiga dilaksanakan 27 Maret, yaitu untuk tes atau evaluasi. Siklus kedua, pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 10 April, pertemuan kedua dilaksanakan pada 17 April, dan pertemuan siklus ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 April, yaitu untuk melaksanakan tes atau evaluasi. Subjek dari penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Blitar 2. Sasaran penelitian adalah untuk meningkatkan belajar siswa SMA Negeri 1 Blitar 2 dalam memahami dan melaksanakan IAD-nya melalui model arisan. Rencana penelitian, siklus pertama, perencanaan dengan langkah-langkah seperti diuraikan tersebut. Yang kedua, penata laksanaan tindakan. Dilakukan dalam 2 siklus, tiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan selama 6 jam pelajaran dengan tindakan sebagai berikut. Penelitian, memaparkan materi. Yang kedua, peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran. Peneliti menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Peneliti membimbing siswa dalam buat kesimpulan. Dan berikutnya, peneliti memberi soal tes pada akhir siklus. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan yang pertama dengan observasi dan kedua dengan tes. Analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengamati hasil belajar, dianalisis secara deskriptif dan komparatif dengan ketentuan nilai skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Kemudian juga memperhatikan beberapa aspek yang diamati berpedoman pada penentuan keberhasilan tindakan dapat dilihat dari aspek nilai tes, kemudian minimal 80% peserta didik sudah mendapatkan kriteria ketuntasan belajar minimal 75.
Dari segi proses, memperhatikan tingkat keaktifan peserta didik, yang terakhir, saran-saran. Yang pertama, penerapan pembelajaran tipe arisan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran dalam upaya meningkatkan pembelajaran, memotivasi belajar aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. Untuk itu kepada guru Hindu pada umumnya disarankan untuk mencoba menerapkan pembelajaran kooperatif tipe arisan pada pokok bahasan ini. Yang kedua, dalam menerapkan metode pembelajaran arisan, guru hendaknya memperhatikan beberapa hal, seperti menyiapkan diri sebagai fasilitator, mediator, yang bagi siswa dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. Kemudian 3, guru di dalam kelas diharapkan dapat menjadi fasilitator dan mediator yang profesional. Demikian presentasi dari proposal PTK yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi.